Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Kita di sini akan membahas tentang latihan soal tes potensi akademik. Di mana tes potensi akademik adalah komponen soal yang sering keluar di ujian-ujian kedinasan, ujian perguruan tinggi, UTBK maupun ujian CPNS. Baik teman-teman, kali ini ada dua soal yang kita bahas bareng. Yang pertama nomor 53 dan yang kedua adalah nomor 54. Kita coba yang nomor 53. Oke, kita baca. Jika diketahui A sama dengan 1 plus 7/8 plus 3/4 plus setengah di per 1/8 plus 2/5 dan B sama dengan dalam kurung 0,6666 plus 0,02 kuadrat dikali 0,1 minus 1 plus 0,1 kuadrat. Maka titik-titik. Nah, soal semacam ini teman-teman, barangkali jika kita belum mengetahui triknya, kita akan pusing nih. Karena kita harus mencari nilainya satu-satu. Sedangkan untuk mencarinya itu memerlukan waktu yang cukup lama. Karena di sini ada pecahan, ada yang pakai desimal, terus dikuadratkan, lalu dikali. Nah, kita kan harus memastikan itu apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Karena di dalam jawabannya, ini nanti kita akan menentukan apakah dia lebih besar, apakah dia lebih kecil, maupun sama dengan, atau justru tidak dapat ditentukan sama sekali. Nah, ini sering keluar juga soal seperti ini. Kita nggak boleh panik teman-teman, tetap tenang. Ada triknya teman-teman. Kalau berdasarkan pengalaman saya teman-teman, saya tidak memerlukan berapa sih nilai A. Jadi nggak perlu mencari nilai A secara final. Kita cukup mengetahui salah satu angka, salah satu operasional matematikanya aja gitu. Apa sih maksudnya? Nah, kita langsung aja ya teman-teman. Kita coba teliti, kita analisis. Yang pertama saya mulai dari nilai B. Nilai B kita lihat 0,666 plus 0,02 kuadrat kurung buka 0,1 minus 1 plus 0,1 kuadrat. Di sini ada yang menarik teman-teman. Di sini kan ini kan sama aja nilainya kan 1 per 0,1 ya. Nah teman-teman, kalau di nilainya berarti kan 1 kali 10 per 1 sama dengan 10. Nah di sini aja nilainya 10 ya teman-teman. Nilai 10 ditambah 0,1 kuadrat paling 10,001 dikali 0,66 plus 0,02 kuadrat paling enggak ya 0,66 berapa gitu ya teman. Kalau dikalikan 10 kan paling paling B itu nilainya 6, bla 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 gitu. 6 lebih lah istilahnya. Nah, kita kunci di sini nilai B. Kita nggak tahu 6 pastinya berapa, kita cukup tahu 6, titik lebih lah istilahnya, 6, lebih. Nah, terus yang A, kita lihat yang A ini. Ini kan sama aja ini teman-teman. 5 per 40 plus 16 per 40 sama dengan kan 21 per 40. Nah, ini kan kalau dibalik jadi kan jadi gini. Oke, kalau dibalik kan pembagian ya teman-teman. Jadi kan dikali 40 per 21. Berapa sih 40 per 21 tuh? Kita dalam angan-angan lah ya. Dalam otak kan langsung otak kita harus berpikir berapa sih 40 per 21 itu ke sini. 40 per 21 kan 1,9 nih teman-teman. 1,9 kalau nggak percaya coba cek sendiri pembagiannya. Lalu dikalikan dengan angka ini. Ini 1 plus 7/8 plus 3/4 plus setengah. Paling dia 3, atau 3-an lah istilahnya. Bisa katakanlah 3 ya jumlahnya 3. Misalkan 3 dikali 1,9. Itu kayaknya nggak sampai 6. Nggak sampai 6 kan? Bahkan lebih kecil dari 6. Sedangkan di sini yang B adalah 6 lebih 6, titik. Jadi saya nggak perlu tahu berapa nilainya ini tambah kali 1,9 ini nggak perlu tahu. Ya kira-kira lah ini 3 kali 1,9, 3 atau 2 berapa gitu. Saya kurang tahu pastinya. Tapi saya yakin kalau ini kurang ya nilai A ini itu kurang dari 6. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa
A itu lebih kecil daripada B. Jawabannya adalah A. Begitu ya teman-teman, simpel ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu mencari nilainya secara tepat itu berapa, seperti itu. Kita cukup membandingkan, oh ini lebih kecil, oh ini lebih besar, oh ini sama dengan, oh ini tidak dapat ditentukan. Seperti itu teman-teman. Oke, mudah ya teman-teman. Semangat terus. Kita lanjut ke nomor 54. Jika diketahui A adalah selisih umur Oni dan Paul saat ini, sedangkan B adalah selisih umur Oni dan Paul 4 tahun yang lalu, maka lagi-lagi perbandingan teman-teman. Oke, ini kita baca dengan teliti ya teman-teman. Dengan logika aja sebenarnya kita udah bisa menjawab ya teman-teman. Yang namanya selisih umur ya, selisih umur kita dengan teman kita. Mau dia 4 tahun yang lalu, mau dia 4 tahun yang akan datang, pasti akan selalu sama. Coba kita buktikan ya. Katakanlah umur saya sekarang 28. Umur teman saya selisih 4 tahun ya katakanlah ya. Dia umur 32. Ini sekarang ya teman. Ini umur saya, ini umur teman saya, ini saya. Ini sekarang. Terus kalau 4 tahun yang lalu berarti berapa? Ini 24. 4 tahun yang lalu berarti kan 28. Ini selisihnya sekarang 4 tahun. 4 tahun yang lalu selisihnya berapa? 4 tahun. Nah, ini logikanya seperti ini kan teman-teman. Pasti akan selalu sama jika dibandingkan dengan teman saya. Teman kita, teman saya ini. Kan pasti dia 4 tahun kan selisihnya. Oke, belum puas Kak. Kita coba dengan matematikanya ya teman-teman. Jika diketahui A adalah A selisih umur Oni dan Paul saat ini, sedangkan B adalah selisih umur Oni dan Paul saat ini. 4 tahun yang lalu, sorry. Kan umur Oni kan O, umur Paul B gitu kan. Nah, ini umur sekarang ya. 4 tahun yang lalu, 0 min 4 dikurangi 0 min O min 4 dikurangi P min 4. Ini apakah sama dengan ini B ya teman-teman. Jika dijabarkan kan gini, min 4 min P plus 4 sama dengan B. 0 min P sama dengan, ini dengan min 4 plus 4, 0 sama dengan B. Ya udah, berarti 0 min P yang mana B. Padahal 0 min P adalah sama dengan A kan tadi. Jadi ini kan selisihnya nih 0, sorry bukan 0. O maksud saya ya teman-teman, O min P sama dengan A. Kan sama nih. Kan sama secara matematikanya juga sama, secara logikanya juga sama. Jadi kesimpulannya adalah A sama dengan B. Jawabannya adalah C. Oke teman-teman, begitu ya teman-teman, mudah sekali secara logikanya. Kita nggak perlu ngitung, nggak perlu analisis lebih panjang, kita logika aja, jawabannya pasti C. Oke, terima kasih teman-teman, semangat terus, nantikan soal berikutnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.